dongan akan asa bagas namandongakon Tuhan Yesus namangoloi bana masai ringgas na somarholong tangiang nai totong holong rohana di ibana manuk nomomi rohanai uhut totong marguru tuhatana di bansandok pangalahonai atua dongan akan sajabu parlas niroha di bagasani O Yesus narikot mamasu-masu akan holong rohai diho matua matutuna sidanan dina songgok hasusante ai tong dia pulhorohana sida kai mani teguh hotu jabumi. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yosua pasal 24 ayat 15. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, ada falsafah kuno yang mengatakan hidup adalah pilihan. Ketika hidup adalah pilihan, berarti Tuhan memberikan kebebasan buat kita untuk memilih mana yang menurut kita yang terbaik. Karena itu kita bukan robot. Kita bukan percaya kepada nasib, tetapi memilih sesuai dengan apa yang kita yakini, apa yang kita imani, dan ketika itu juga, ketika kita memilihnya, ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Karena itu ketika kita sudah memilih dan ada dampaknya atau konsekuensinya, berarti disitulah kita tidak bersungut-sungut. Karena apa? Karena itu adalah pilihan kita. Itu yang terjadi kepada Yosua yang memimpin bangsa Israel yang menggantikan Musa. Pada saat itu mereka sudah di tanah Kanaan dan Yosua mengumpulkan para tua-tua di dekat sungai Sikem. Ketika dia mengumpulkan para tua-tua, di mana tujuan daripada Yosua adalah untuk kembali menegaskan kepada orang Israel, di mana para tua-tua adalah sebagai contoh yang akan menyambungkan, meneruskan kepada generasi muda bagaimana komitmen mereka untuk meyakinkan diri mereka percaya kepada Allah, menegaskan komitmen mereka bagaimana mereka harus hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah orang Israel. Contohnya orang Amori, orang Gibeon dan lain sebagainya. Karena itu Yosua katakan di ayat 15 itu, pilihlah
Apakah akan beribadah kepada Allah nenek moyangmu di sungai Efrat, di sungai Sikem? Kita melihat bagaimana di sini kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, dalam hal kita beribadah juga diperlukan ketegasan dan komitmen kita. Apakah kita menjadi surat-surat daripada Kristus atau kita menghidupi firman Tuhan? Ketika kita menjadi surat-surat Kristus dan menghidupi firman Tuhan, di situ kita melihat bahwa firman itu semakin memperbaharui hidup kita. Di situ kita melihat bahwa kekristenan kita adalah bukan hanya kekristenan KTP saja, tetapi kekristenan kita mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Karena apa? Paulus tegaskan dalam 2 suratnya yang saya kutip, dalam 2 suratnya. Yang pertama suratnya kepada jemaat Filipi. Dia katakan, Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemudian dalam kitab Rom pasal 14 atau Roma pasal 14 ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Artinya ketika kita mengakui bahwa Yesus kita itu meyakinkan, dan kita diyakinkan oleh firman itu sendiri bahwa Allah kita itu adalah menjadi keselamatan buat kita di dalam hidup kita dan bahkan di dalam kematian. Karena itu kita yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, setiap hari Minggu kita mengadakan pengakuan iman. Sekalipun para agenda mengatakan marilah kita sama-sama mengaku iman kita, tetapi di dalam pengakuan itu perlu komitmen. Sama seperti ketika awal mula kita, yaitu Sidi, pendeta mengatakan atong hatidakon majolo haposeoni. Iman kita bukan orang lain, keputusan kita. Karena itu mari lihat Joshua kata, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dia tetap memilih kepada Allah, dan bahkan dia mampu meyakinkan istrinya, anaknya, pembantunya, seisi rumahnya itu pasti percaya kepada Tuhan. Pertanyaan sekarang, mampukah kita meyakinkan diri kita, anak-anak kita, suami kita, istri kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan? Mari kita jawab dalam hati kita masing-masing, dalam setiap aktivitas kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu. Biarlah kami mengakui bahwa Engkau adalah keselamatan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa padamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai-Mu. Amin.